Oke, belum ternyata. Gitu, Pak. Baru ke record, Pak. Aduh, Iya. oke, Eh, nggak apa-apa. Saya ulang risiko. resiko, Pak, sampai jam 12 nih. Ah, oh, baru jam 9. Emang udah ngantuk? Lomba, ulang aja, Pak, Oh, biar ada rekamannya, Lanjut Pak. Pak, ya biar lanjut. paham aja. Ya, sorry, sorry. Saya yang salah. Itu, Pak, bagus Pak, diulang aja Pak, biar terpaham Pak. ya, Diulang aja, Pak, biar Diulang ada tambah rekamannya. tempat tanya jawab dulu, Pak. Biar lancar dulu semua, gitu nah, aja, tanya Pak. jawab ntar aja. Ya, Nah, gitu. betul, Di Pak. grup Kopi boleh, di dulu grup Pak, juga jawab. boleh. Tanya jawab kan bisa di grup. Ya, nggak apa-apa. Tema Di chat itu, aja dulu. Kalau yang nanya. oh, Efek dikumpulin gitu seharian ya. ngejum ini Pak Tuan ini. Ya, Efek seharian ngejum. bukan. Memang tadi grup yang dikasih CS itu beda dengan grup apa dengan Zoom yang saya punya. Tadi sudah ada masuk, ada dua, ada satu atau satu lagi teman kita masuk. Oh ini sudah ada, saya pikir saya diam aja. Sudah ada yang masuk kan? Kok tiba-tiba kok sampai jam 8 kok nggak ada orang gitu kan? Saya tanya ini Zoom-nya gimana? Nggak taunya salah link dikasih CS. Nah lu gue pikir ya itu makanya saya tadi ini gimana sih? Gitu. Oke nanti nggak apa-apa. Dimulai Saya sambil merekam, Pak. ya. Dimulai langsung Nah, ini saya merekam, Pak. kosongin dulu, saya kosongin kan, biar aman ya. Saya kosongin dulu, biar aman. Ini kosong, kosong. Oke, ini mau ke Lupa hidden. tidak Pak. Belum di share Konten, screen Pak. tas konten. Ya, sebentar saya hapus-hapusin dulu Pak ya. Biar enak. Oke, saya Ulang hapusin aja, Pak, dulu. biar tambah ingat. Ya, efek-efek Zoom ya. Saya dari kemarin malam, subuh, siang, saya Zoom terus. Oke ya, Bapak Ibu ya. Ini sekarang posisinya slider juga saya mau kosongin, jangan nanti aja saya ajarin lagi slidernya. Ini juga saya mau hapus. Ini juga saya mau hapus. Oke, yang penting kan saya udah siap dengan gambar-gambarnya. Kita mulai dari awal. Oh, ini saya hapus lagi. Satu lagi. Ini saya harus hapus. Online support. Oke, oke, habis ya. Kita dari awal. Oke, terima kasih. Nah, ini juga widget masih banyak. Masih banyak, ternyata sudah banyak kita kerjakan. Tadi betul, ada aja hidup dia. Saya widget hapus, jadi widget hapus. Oke, oke, kosongin semua, kosongin gelas. Oke, nggak ada. Nah, pertama yang kita lakukan adalah tadi eh, membuat atas header. Atas header itu di bagian sini, ya. Atas header itu bagian sini. Apa yang kita buat di sini yaitu sebagai judul daripada website kita. Ya, judul daripada website kita. Bagaimana cara membuatnya? Nah, karena ini disebut dengan atas header, coba kita masuk ke menu adminnya, admin panel. Di sini ada nanti atas header, ya, atas header, terus atas input konten untuk atas header ya. Nah, yang kita input di sini adalah contoh kita pakai apa nih? Kayak tadi aja kita pakai kalimatnya ya, biar agak ini. Jadi ini kalimatnya kita pakai bisnis portal, ini namanya. Jadi ini saya pakai nah ukurannya tergantung Bapak Ibu silakan ya. Mau dibuat besar sebesar apapun, tapi dengan catatan jangan kalau bisa ini jangan dua baris. Kalimatnya jangan sampai dua baris, satu baris saja biar agak cakep kelihatannya gitu ya. Nah ini buat di bold, ini juga sama. Ini saya boleh tanpa di bold boleh. Jadi nanti tinggal Bapak sukanya yang mana gitu aja deh. Warna apa, suka yang mana, terserah ya. Nah, ini bagian warna depan. Nah, ada A di sebelah sini, itu untuk membuat warna belakang, latar belakang warna untuk tulisan.
Contoh Bapak Ibu pengen warna kuning latar belakangnya seperti ini, ya nggak apa-apa bisa gitu loh. Warnanya maunya putih, kan jadi gini. Nah itu bebas, artinya tinggal yang jelas di sini ada fasilitas itu, fasilitas warna huruf yang sebelah kiri, yang sebelah kanan fasilitas untuk latar belakang huruf gitu ya. Jadi bebas, silakan Bapak Ibu berkreasi sendiri. Saya maunya gini. Oke, nah kemudian nanti kita buat di sini agar supaya orang bisa langsung klik WA kalau kita ingin menghubungi kita gitu ya. Nah, klik WA ini kita tengahkan dulu, ukurannya kita naikin jadi 22 atau terserah boleh bebas maunya apa, atau ini warnanya saya mau warnanya biru ya, biru, warnanya biru. Nah, kemudian kita simpan. Coba kita lihat hasilnya adalah nih ada di atas ini. Nah, tadi kalau sudah ada seperti ini, ada niat kita supaya ini nomor telepon ini bisa diklik, di-clickable ya. Nomor telepon ini bisa klik. Nah, caranya untuk membuat nomor telepon ini bisa klik, kita pakai clickable atau link. Caranya kita masuk lagi ke tulisan kita tadi, atas header. Nah, ini kita blok ya. Nomor telepon yang akan kita klik itu kita blok ya. Ini kita blok aja nih, set. Baru klik link. Ini ada tombol link. Nah, tombol link di sini. Nah, ini ada URL. Nah, URL ini kita pakai API ya. Nanti ini sudah atau ini kan sudah kita udah pada punya ya. Tadi ada di grup apa di chat, tinggal isikan aja API-nya nanti ditambahkan atau diganti nomor handphonenya ya. Diganti nomor handphonenya dengan nomor handphone Bapak Ibu. Oke, kita coba ke sini. Nah, ini sudah jadi klik. Kita klik. Kita masuk ya. Jadi clickable-nya nanti ini boleh atau di grup udah masuk belum Bapak Ibu ya? Udah. Di grup ini Belum, Pak. belum ya? Nggak bisa, Oke. nggak bisa itu masuk. Ya udah saya kopikan nih. Udah saya kopikan di grup. Oke. Nah, ini sudah kita buat seperti ini. Ini nanti tugasnya seperti itu ya. Nah, kemudian apalagi yang perlu kita tambahkan? Kita tambahkan identitas. Tadi kan judul website kita. Nah, sekarang kita buat identitas website kita. Nah, bagaimana cara menambahkan identitas website? Sama, kembali. Jadi seperti yang kemarin saya bahas, apapun yang terjadi di depan sini, di beranda atau di WSP depan sini, itu pasti dilakukan di bagian dapur atau di bagian admin panel. Ya. Nah, sekarang mau kita tambahkan apa? Identitas si WSP kita. Identitasnya seperti apa? Ini kita pakai online support. Ya. Tambahkan online support. Nah, ini kita mau taruh di mana identitasnya? Tambah tadi di kanan, alasannya apa? Karena di kiri itu sudah penuh dengan kategori. Ini kan udah ada kategori. Nah, nanti identitas itu kita taruh di sini biar imbang kiri kanannya gitu ya. Oke, ini tinggal kasih kanan nomor urut nama instansinya ya. Saya instansinya saya pakai bisnis portal ya. Atau huruf besar juga semua nggak apa-apa. Portal. Oke. Nama kontak personnya ya. Siapanya kita tulis. Kemudian email. Emailnya pakai ini. Tinggal diisi aja emailnya ya. Kalau emailnya ada dua, tambahkan di sini satu. Ya. Kemudian nomor telepon. Kalau tidak punya nomor telepon rumah atau kantor yang kosong, kalau di Jakarta ya 021 Jabodetabek. Kalau punya ini harus pakai nomor kabel ya, nomor kabel. Nah, kalau tidak punya boleh juga kita menggunakan nomor telepon handphone aja, nggak apa-apa. Yang penting ada yang bisa dihubungi. Nah, kemudian nomor fax tidak perlu diisi, nomor ponsel utama karena ponsel kita cuma satu ya kita pakai nomornya satu aja. Jadi sama dengan yang ini. Oke, PIN BB nggak usah, nomor WA utama karena sama-sama itu juga, cuma satu. Kayak saya nomor handphonenya kan cuma satu nomornya, pakai itu aja satu. Nah alamat, tinggal diisi Jalan Sudirman nomor 1
Bekasi. Nggak tahu rumah siapa itu. Ini saya tulis saja. Jawa Barat, Kota Bekasi. Nah, negara Indonesia. Nah, kemudian di sini kalau Bapak Ibu punya website lain selain daripada WSP, boleh boleh dibuat di sini. Jadi kayak website untuk company profile gitu loh. Kalau orang pengen tahu company profile-nya seperti apa ya, masukkan aja di sini. Kalau nggak punya ya udah tinggal langsung submit. Oke. Hasilnya adalah kita lihat di sini. Nah, ini muncul nih sebelah kanan. Ini identitas dari WA apa WSP kita atau website kita. Oke. Kemudian yang berikutnya apalagi yang mau kita tambahkan di sini ya, mau di kiri, mau di kanan terserah. Nanti kita yang ngatur. Nah, kita mau tambahkan seperti widget ya. Widget itu adalah salah satu tools atau apa ya? Bukan tools sih sebenarnya, kayak API ya, yang diberikan oleh orang apa dari usaha lain atau bermacam website untuk membantu kita melihat. Contoh salah satunya kita pakai untuk melihat traffic yang pernah berkunjung ke website kita, gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu boleh silakan masuk. Saya punya namanya Online Kan Usaha. Ini hampir semua mengambil dari sini. Cuman masuk di menu adminnya, ya, Online Kan Usaha, menu adminnya. Bapak Ibu masuk dengan widget, ya, widget. Nah, salah satunya tadi mungkin ada yang lihat di sini ada nomor WA melayang, ya. Ini nomor WA melayang ini, yang bagian sini, itu adanya di widget ini, widget nomor 1, bagian nomor 1. Nah, ini edit aja, edit. Kemudian ini dikopikan, jangan ada yang ketinggalan. Ya, dikopikan boleh setelah dikopikan, masukkan ke dalam notepad atau apapun yang bisa menampilkan kembali dengan catatan gini. Loh, kok yang masuk ini? Ini dong, copy ya. Nah, ini yang diganti adalah nomor teleponnya, ya. Nomor teleponnya diganti dengan nomor telepon Bapak Ibu. Nomor teleponnya ada di sini nih, ya. Ini juga ada telepon, ini nomor telepon. Nanti nomor telepon Bapak Ibu sesuaikan aja dengan yang ada di sini. Satu lagi, kan tadi kita bilang ada 3. Ini ada 3 nomor telepon yang perlu diganti. WhatsApp numbernya, ya, terus WA plusnya, terus WA di sini. Jadi tiga-tiganya diganti. Satu lagi, ini enggak, ini kan yang tadi. Ya, ada 3 yang perlu diganti di sini. Oke, kalau diganti, ini dikopikan sampai script terakhir. Kopikan, baru masukkan ke website tadi yang kita punya atau website Bapak Ibu di dalam namanya widget. Jadi master data, widget, tambah widget. Nah, itu scriptnya masukkan aja di sini kopas. Nah, rencananya widgetnya kita kasih sebelah kanan, submit. Oke, coba kita lihat hasilnya. Oke, nanti kalau kita hasilnya, nah ini nomor WA-nya sudah ada di sini, ya. Tapi Bapak Ibu boleh juga kalau seandainya ini boleh kita ganti, jangan WA, boleh hubungi kami di, ya, bebas ini kalimatnya tidak harus nomor WA, bisa juga hubungi kami di WA ini. Jadi bukan nomor yang muncul tapi tulisan, ya, bukan nomor yang muncul tapi tulisan. Nanti itu diganti, kalau itu mau diganti adanya di sini nih, nih, ini diganti aja. Pakainya kami, ya, hubungi kami di sini. Atau hubungi customer service kami yang bahasa-bahasa gitulah kalau bisa. Hubungi customer service, ya. Boleh juga
seperti tadi kan bisa menggunakan nomor WA aja gitu. Bebas ya. Kalau itu kan hanya tulisan. Nah, kita coba widgetnya yang ini sudah. Nah, ini kita ganti semua ya. Submit. Lagi ini loading. Nah, bisa seperti ini, hubungi CS kami atau hubungi customer service gitu ya. Jadi untuk mengganti ini boleh kasih nomor telepon aja boleh. Nah, untuk mengganti itu bagian sini nih yang tadi Bapak lihat aja bagian WA plus. Nah, ini tadi kan ada ini WA plus ini. Ini ya. Jadi ada bebas ya kalimatnya terserah. Nah, boleh juga nomor teleponnya, boleh tulisan-tulisannya gitu. Oke, ini sudah kita ketemu. Nah, kemudian satu lagi widget yang kita perlukan apa lagi? Widget tentang traffic, ya, tentang traffic yang mengunjungi website kita, ya. Ada dua traffic, ya, namanya live traffic feed, ada dua jenis. Ada LTF yang hanya angka jumlah yang berkunjung. Ada LTF, dia tidak ada jumlah yang berkunjung, tapi kita tahu dari negara mana, ya, terus yang dikunjungi apa, kan gitu. Dari negara mana dikunjungi, ini Pangaropan. Ini negara apa nih? Kota ya, kota. Nah, kalau Bapak Ibu mau ambil ini, tinggal edit, ya, edit. Ini di kopinya pakai kontrol aja ya, biar semua keblok, jangan ada yang ketinggalan. Copy, baru nanti masuk ke sini, widget lagi, tambahkan widgetnya. Widget untuk traffic, submit. Ya. Jadi kita udah punya dua nih. Widgetnya sudah punya dua. Ya. Nah, ya kita udah punya dua. Nah, apalagi yang mau kita ambil? Tadi ada traffic jumlah kunjungan. Ya. Kita mau ambil widget untuk jumlah kunjungan. Mana tadi widgetnya? Oh, kan di sini, di sini. Di sini di online kan usaha, silakan ambil aja di sana. Karena itu memang sengaja saya buat untuk Bapak Ibu kalau seandainya lupa widgetnya mana ya, scriptnya yang mana ya, ambil aja ke situ, masuk gitu ya. Nah ini satu lagi, saya mau ambil ini nih, jumlah kunjungan per hari ini, per kemarin, dan per minggu, per bulan. Jadi kita tahu ya, ini edit. Ini di blok, copy, masukkan ke widget Bapak Ibu, atau saya juga punya, saya masukkan. Tinggal tambahkan widget, ini pas di sini. Nah karena di sini udah kepenuhan di sini, ini kan masih kosong nih sebelah kiri, diatur aja biar seimbang. Nah saya ambil kiri, saya mau taruhnya di kiri, jangan di kanan karena udah di kanan itu udah penuh tuh, ambil di kiri. Oke, sudah ya. Oke, ini sudah kita dapat semua widgetnya. Nah kemudian ada satu lagi, eh, oke ini dulu deh, nggak apa-apa. Nah kemudian tadi atas header sudah. Di sini kita lihat widgetnya juga sudah. Ini atas header sudah ya. Widgetnya juga sudah. Yang belum itu atas konten. Ya. Atas konten ini bisa kita isi kalimat, bisa kita isi link, bisa kita isi gambar. Ya. Terserah kita. Atas konten ini bisa kita menampilkan gambar by kategori ya, by kategori. Contoh, sambil contoh seperti ini. Saya mau pada saat saya klik CCTV, gambar di CCTV satu sih kurang kurang seru kalau satu. Saya mau pada saat orang klik travel umroh, sama aja sama satu. Service mesin laundry, ini kan banyak nih. Pada saat orang klik service mesin laundry, di sini muncul service mesin laundry, tapi di sini ada gambar satu gede, di atas ini ada satu gambar gede untuk mesin laundry. Nah, itu kita buat atas konten by kategori. Tapi kalau kita pingin, pada saat tampilan pertama si website, ya, tampilan pertama itu kan namanya beranda ya, atau home sama itu. Nah, di tampilan pertama website itu sudah ada gambar di sini.
Nah, kita coba yang tampilan pertama atau gambar berandanya ya. Bagian beranda pada saat beranda aktif harus ada gambar di sini. Nah, caranya bagaimana? Nah, pertama yang kita coba kita ambil dulu gambarnya ya. Kita ambil dulu gambarnya. Kita ambil gambarnya dari sini aja. Dari Google. Saya kan nggak punya gambar. Saya cari gambar dulu biar gampang, cepat dan ini deh. Gambar Tokopedia lagi. Jadi lama nyari gambar. Atau nih, nah ini gambarnya, gambar dia nggak boleh. Kalau gambar jangan ada orangnya Pak, nanti diklaim sama dia, repot kita. Gambar bisnis portal, sebut aja kalau ada. Gambar bisnis portal, ada gambar seperti inilah, ya. Ini kita mau ambil gambarnya, oke. Nah ini gambar saya pakai bisnis portal ya, bisnis satu. Nah gambar itu akan kita selipkan di sini. Ini namanya atas konten. Ya. Caranya adalah pertama, upload dulu gambarnya dengan upload multiple gambar. Ya. Upload multiple gambar, pilih gambarnya. Nah, tadi kita punya gambarnya adalah bisnis satu. Oke, baru simpan. Nah, ini sudah terupload. Ini sudah terupload. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Tadi di sini kita katakan bahwa ini atas konten. Maka kita pilih menu atas konten. Menu atas konten. Nah, ini dia. Menu atas konten, ya, kita tambahkan input atas konten. Nah, di sini Bu, penentuannya di sini. Saya mau gambar itu atau tulisan apapun di sini atau gambar apapun di sini akan tampil di, nah di itu ini di mana? Di depan. Kalau di beranda berarti kan harus di sini. Ini yang kita kopikan, ya, kalau di beranda. Kalau di berkategori, katakanlah pada saat orang klik service mesin laundry, saya maunya gambar itu ada di sini. Nah, kalau itu berarti ini kopikan. Karena kan ini kategorinya di sini nih. Ya. Iya. Nah, kita coba beranda dulu deh. Nanti kita coba. Kalau ada waktu kita masuk ke kategori. Ya. Nah, ini tinggal kopikan aja kategorinya. Apa, bukan kategori apa? Beranda. Link berandanya. Oke. Nah, terus di sini silakan boleh dibuat tulisan ya. Ya, bisa dibuat tulisan dan gambar. Nah, kalau langsung mau gambar aja boleh ya. Caranya bagaimana? Pilih bagian ini, image. Ini ada tombol image. Image, terus kita cari pakai browse server. Ini ya, browse server itu untuk melihat gambar yang sudah diupload. Nah, ini udah pernah uploadnya. Pilih aja salah satu. Oke, dipilih. Nah, width-nya boleh kita batasi, boleh juga tidak. Ya, mau dibatasi 500 boleh, kalau mau dibatasi tingginya segini boleh. Atau kalau mau jika seandainya gini, saya maunya ukuran aslinya aja muncul gitu ya, nol aja. Kalau ukuran asli muncul dikosongin ya, jangan dikasih nol, tapi kosong. Nah, kalau sudah tinggal oke. Nah, oke, tinggal submit. Nah, kita coba di sini. Nah, muncul dia di sini kan. Nah, ini di beranda ya, ini di beranda. Nah, bagaimana kalau seandainya ini kita mau munculnya di kategori pada saat orang klik service laundry muncul di sini. Nah, ininya kita ganti linknya, link yang bagian ini tadi itu kita ganti ya. Nah, kita ganti dengan kategori tadi. Ini kan link kategorinya ini. Nah, ganti jadi ini. Baru simpan. Coba kita lihat. Nah, ini kan dia tidak ada nih di sini gambarnya. Ya, di sini udah tidak ada. Tapi kalau saat kita mengetik service laundry, muncul gambarnya. Nah, yang artinya boleh juga nanti Bapak Ibu jika punya produk, katakanlah jasa catering, muncul jasa cateringnya, tapi di atasnya Bapak Ibu boleh tambahkan dulu gambarnya atau tulisan boleh.
Ya, itu tergantung tergantung di sini, tergantung di Bapak menggunakan URL yang mana ya. URL ini. Kalau URL-nya seperti ini berarti di beranda dia munculnya seperti ini. Ya. Nah, masalah kita mau geser kiri kanan, ini kan terlalu mepet ke kiri. Nah, ini boleh kita ganti seperti ini. Ini diklik aja 2 kali, diklik. Nah, pakai haspace. Ini ada tombol haspace. Ini haspace-nya kita ke kanankan gitu ya. Ke kanankan sebanyak 30. Nah, di kanankan sebanyak 30 baru oke. Simpan gitu ya. Nah, dia kan geser sedikit nih paling. Ting, belum. Ting, masih kurang berarti ya, masih kurang, kurang kurang geser gitu ya. Nanti bebas Bapak Ibu aja, silakan mau seperti apa ya. Mau saya kasih 40 atau 50. Deh. Jadi gesernya ke kanan 50 itu apa? Kayak pixel sih sebenarnya itu hitungannya. Nah, udah seperti itu. Oke. Ya, tapi kalau seandainya Bapak Ibu punya gambar penuh seperti ini, itu berarti dia nggak perlu digeser-geser. Biarkan aja di situ. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya untuk atas konten. Satu lagi yang belum apa? Slider ya, gambar slider. Slider itu seperti apa? Slider itu adalah gambar yang sebenarnya bukan bergerak sih sebenarnya, tapi gambar yang ganti-ganti. Ya, dia akan tampil berganti-ganti. Dengan catatan gambar itu hanya lebih dari satu. Kalau satu kan nggak mungkin namanya berganti-ganti. Jadi harus lebih dari satu, minimal dua. Kita punya gambar dua, nanti dia ganti-gantian muncul gitu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Dan kita buat di bawah persis di bawah sini. Kita buat persis di bawah ini apa namanya ini bar bar menu ya. Cara membuatnya seperti apa? Langsung aja. Cara membuatnya pertama tetap, jadi kita tetap upload dulu. Kita upload dulu gambar yang akan kita buat jadi gambar slide ya. Upload multiple gambar. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu punya 3 atau 4 gambar, bisa di upload sekaligus, tidak harus satu-satu. Makanya disebut dengan multiple, ya, multiple. Pilih gambar, ya. Kita lihat kita tadi gambarnya simpannya ada di sini dan ini ada 2 deh. Nah ini sekaligus 2 masukkan open. Nah ini masukkan. Setelah itu kita pilih gambar. Di atas upload multiple gambar itu ada gambar. Kemudian kita tambahkan input gambar. Oke. Nah, pertama yang perlu kita upload itu, kalau kita punya 3 gambar, berarti kita upload 3. Ya. Jadi kita uploadnya satu-satu. Jangan tidak boleh, bukan sekaligus. Sekaligus 3 enggak. Kalau upload ke ini ya, ke depan. Nah, coba kita ambil satu. Slide 1. Ya. Kemudian halaman web yang akan muncul jika di orang klik beranda, maka slide itu muncul. Ya. Kemudian ini kita taruh di sini. Nah, kemudian setelah itu tinggal gambar slide. Jadi gambar slide yang pertama ya. Gambar slide yang pertama submit. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini pertama sudah muncul. Karena gambarnya ini cuma satu, dia diam aja, tidak gerak-gerak kan, tidak ganti-ganti. Nah, supaya dia bisa ganti-ganti, maka perlu kita tambahkan gambar lagi minimal 2 gitu ya. Caranya ya kita ulang lagi. Kita ulang lagi input gambar, kemudian kita ambil gambarnya apa. Tadi nah ini yang kedua ya. Kemudian ini kita tambahkan di mana akan tampil. Ya, kalau di beranda pakai copy yang ini. Kalau dia mau di beranda, kopikan. Oke. Dan ini yang kedua ditulis nih. Nomor urutnya yang kedua slide. Ya, hati-hati nih jangan 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 lupa. Takutnya nanti gambar banner lagi, gambar banner nggak muncul-muncul dia. Submit. Oke. Kemudian jangan karena ini sudah kelihatan nih ada titik-titiknya 2, ada gambar panah kiri kanan. Nah ini sudah dia akan jalan sendiri. Kita diamkan aja. Nah seperti itu. Oke.
Cuman nanti Bapak Ibu cobalah apa cari desain-desain lah buat gambar atau tulisan yang agak menarik boleh. Tapi tolong jangan terlalu besar ya, jangan seperti yang saya buat tadi itu. Ya memang itu karena saya produknya udah saya isi semua ada 60 produk. Jadi ini kan kegedean jatuhnya nih segini. Kecil aja deh, kalau bisa segini aja nih, segaris ke atas gitu. Tapi lebih informatif, menjelaskan gitu ya. Gitu Bapak Ibu ya. Terus apalagi yang kelewat tadi sebelum yang gagal rekam. Kira-kira apa, Bu? Silakan, siapa tahu ada yang kelewat nih. Enggak ada ya, cukup ya. Udah yang apa saya ajarkan tadi sama semua. Nah, cuman yang penting nanti Bapak Ibu, bukan ini yang penting kalau menurut saya, bukan gambar-gambar, slide-slide, bukan itu yang penting. Yang penting itu perbanyak postingan dan inspeksi itu dulu. Ya, itu penting banget. Karena itu wajib. Karena apa? Itu adalah tugas kita untuk sesuai dengan fungsi WSP-nya. Kita kan WSP-nya buat berjualan. Nah, berjualan di mana? Pada saat orang cari di Google ya. Pada saat orang mencari di Google, kita ketemu ya. Jadi gini, banyak yang salah berpikir tuh gini. Dia pikir gini, dia maunya website ini dibuat cantik, warnanya warna bagus, gambarnya di kiri kanan bagus banget. Karena apa? Nanti kalau ada yang berkunjung gimana? Kalau ada orang mau mau beli gimana? Ya, nanti warnanya yang belinya nggak suka gimana? Dan banyak kekhawatiran itu terlalu banyak. Padahal kenyataannya pengunjung itu tidak melihat website kita ini. Kenyataannya pengunjung tidak melihat website kita ini apa gambarnya bagus atau enggak, tidak akan melihat. Saya buktikan kenapa tidak seperti itu. Yang dilihat adalah begitu si kita orang mencari di Google ya, jual rumah kayu di Bogor. Nah, coba kita cek yang sama WSP lainnya, ada nggak WSP lain yang muncul di sini? WSP lain. Nah, pada saat orang searching di Google seperti ini, ya, searching di Google, terus oh ini ketemu nih, oh ini saya maunya nih, ini jual rumah kayu murah terdekat di Bogor. Begitu dia klik, apakah websitenya yang muncul? Tidak. Yang muncul langsung ke detailnya, ya. Yang muncul itu langsung ke detail. Apalagi kalau di handphone, coba kita lihat handphonenya. Kalau apalagi dia kalau cari di handphone. Nah, di handphone tuh munculnya gini doang kok. Tuh, di handphone tuh munculnya gini. Nah, ada perlunya, makanya tadi di sini tuh kita perlu ada nomor handphone yang bisa diklik di atas ini. Nah, yang muncul nanti di handphone tuh hanya gini. Nama apa, detail produknya, namanya apa, gambarnya mana, deskripsinya mana. Dan kemudian nomor teleponnya mana, kan gitu. Jadi jangan terlalu ribet dengan urusan gambar, gaya-gaya apa istilah itu, gayanya apa gaya si webnya seperti apa, jangan kebingungan. Yang penting pada dia buka apa yang Bapak Ibu sajikan. Sajikan dia nomor WA, sajikan dia nomor telepon. Karena apa? Itu yang mau dia inginkan. Kalaupun di sini kan kita udah sajikan nih detail. Nah, ini kan ada detailnya nih. Detail kalau dia mau baca-baca detail, ya silahkan kasih seperti ini. Ya. Jadi maksud saya gini, Bapak jangan terlalu lama, boleh sih mendesain-desain website boleh, tapi jangan terlalu lama di situ karena apa? Ada tugas lain yang penting yang harus kita kerjakan, yaitu posting posting dan inspeksi terakhirnya kan gitu. Itu yang penting Bapak Ibu ya. Jadi kalau harapan saya kepada peserta KLG itu dulu yang kita lakukan. Perkara ini nanti kita bisa Pak, ini kok kita pelajari lagi atau Bapak Ibu minta Zoom dengan saya Pak, saya minta bisa nggak diajarin lagi masalah slide, bisa nggak diajarin lagi masalah banner, ya silakan. Nanti kita kumpul lagi, kita belajar lagi. Yang saya harapkan dari Bapak Ibu, posting dulu yang banyak-banyak, karena apa? Seperti kemarin yang saya katakan, kita harus membayangkan, kita harus berlogika, apa sih kira-kira orang klik di Google sana, kira-kira kalimat apa orang ketik di Google. Nah, itu yang kita mau minimal mirip gitu loh.
Jadi mau tidak mau, karena asumsi-asumsi atau pilihan-pilihan kata yang mau diketik itu pasti banyak, maka kata-kata yang kita buat pun harus banyak. Seperti kemarin yang saya buat kan, kita susun kata itu berapa? Bisa sampai 200 susun kata seperti itu. Nah, itu yang penting Pak, yang harus kita kejar dari awal. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Yang penting kalau masalah gambar-gambar ini, ya boleh-boleh aja. Maksud saya jangan terlalu lama ngurusin ginian gitu. Atau nanti seandainya karena banyak posting inspeksi, lupa deh cara buat ginian. Ya udah kita Zoom pribadi silakan dari Sabtu atau kumpulin lagi teman-teman yang di grup ini. Pak, kami mau belajar ini lagi. Nah, baru kita belajar lagi. Jadi jangan takut ada yang ketinggalan. Gitu Bapak Ibu ya. Apa satu lagi? Ada lagi nggak? Pak, Ya. yang ini bisa dikasih logo nggak sih yang kayak nih yang buletan-buletan atas itu tuh kayak WhatsApp kan ada logonya tuh WhatsApp. Oh, itu namanya five icon. Ya itu bisa diganti nggak? Bisa, bisa. Caranya gimana tuh Pak? Caranya Bapak harus punya dulu foto ikonnya, Pak. Jadi foto itu ekstensinya kan kalau biasanya kan foto ekstensinya apa, Pak? BMP, JPG, PNG, kan gitu ya. Nah, ada satu lagi namanya nama fotonya ICO, .ico. Iko, icon sebenarnya singkatan dari icon sebenarnya itu, ya. Contoh gini. Nah, icon. Ini ekstensinya seperti ini, ya. Itu caranya nanti dah kita bahas, ya. Karena saya harus buat dulu fotonya, foto ikonnya seperti apa. Ada sih sebenarnya saya punya namanya apa tadi ya? Saya ada websitenya yang services kayaknya ada ya. Nah, seperti ini service gini Pak ya. Ada ikon gini. Iya Pak, ada ikonnya. Ya, ini Bapak harus punya dulu nih foto yang ikon ini. Nanti bisa sih, bisa nggak masalah. Oke. Oh ya, satu lagi yang sebelumnya takut ketinggalan. Kalau seandainya Bapak Ibu mau buat banner, tapi banner ini penting, boleh harus ditambah karena apa? Banner ini juga salah satu teknik optimasi kita. Jadi banner itu kita buat di kiri sama di kanan. Banner tentang apa? Tentang produk kita aja. Produk kita ini kita buat di banner. Jadi apapun yang diklik di sini, bannernya tetap, ya. Nah, kita coba gini, bagaimana cara menambah banner? Kita masuk ke tetap gambar ya, gambar karena itu gambar banner ya. Kemudian input gambar. Nah, kemudian kita ambil gambarnya, gambar yang mana mau kita buat banner. Di sini saya punya gambar, ini gambar, yang agak-agak inilah, yang agak bagusan. Desain interior gitu ya. Ini kita buat. Nah, gambar ini kita upload. Ya. Nah, jadi masalah gambar ini nanti muncul pada saat membuka apa? Nah, kalau membuka beranda, berarti kita kopikan bagian ini, bagian eh, link berandanya. Nah, ini kopikan ke sini. Atau jangan ini sih, harus ada itunya apa? Hmm, bukan, kan bukan ini tadi. Beda website, Pak. Ya, makanya bukan ini. Nah, ini pantas kok nggak nyambung. Ini pantas dia nggak nyambung. Nah, bagian ini hati-hati harus ikut ya, HTTPS sama ini. Nah, kemudian setelah itu kita mau posisinya di mana? Sebagai banner. Nah, ini ada dua nih. Kalau kita pilih dua, itu bannernya sebelah kiri. Kalau dipilih tiga, bannernya sebelah kanan. Kita coba pilih dua dulu ya. Submit. Nah, nah kita coba tambahkan ya, tambahkan banner di sini. Ini ada banner. Nah, banner ini bisa juga kita buat kalimatnya ya. Kita buat kalimatnya seperti ini. Kan ada banner, terus dibuat aja di sini kalimatnya. Ya. Kalimatnya desain
dan interior. Interior atau tersebut dengan jasa desain dan interior gitu ya. Jadi itu bisa buat kalimat di sini. Nah, seperti ini. Ini kita punya banner-banner ini caranya gitu. Jadi caranya sama gambar, input gambar. Nah, setelah kita input gambar, kita mau jadikan apa gambar itu? Kan itu pertanyaannya. Mau kita jadikan apa gambar itu? Jangan saya dong, foto saya deh. Nah, ini. Ambil satu lagi ya, kita ambil satu lagi. Bagian sini deh. Open. Nah, linknya link yang mana? Setelah apa diklik baru dia muncul. Ya. Kalau mau diklik seperti ini, atau boleh juga per kategori juga bisa tergantung. Kita mau ditaruhnya di kategori mana. Nah, kita maunya tetap di depan aja deh, di depan. Ini kopikan aja linknya. Ini link beranda kan. Terus ada lagi desain interior, ya, interior, ruang tamu gitu ya, ruang tamu seperti itu. Jasa desain interior ruang tamu. Nanti baru kita pakai gambar. Tadi sudah kanannya sudah kirinya sudah ada, kita coba tambah di kanan aja satu. Nah, bebas ini banner kolom kanan. Nah, pakai submit. Oke. Nah, ini sudah ada. Kiri kanannya kita sudah punya. Jadi itu buat banner. Terserah nanti bisa jadi banner itu kadang bentuk brosur ya untuk penawaran atau apa bebas. Yang penting gambar, itunya gambar. Oke, itu yang ke berikutnya. Terus ada lagi satu lagi, mungkin Bapak Ibu tadi suka lihat yang punya saya yang begini nih. Di ya, share bisnis. Suka tiba-tiba muncul gambar kan? Tuh, kayak gini. Tiba-tiba muncul gambar seperti ini. Ini gimana cara buatnya? Dan ini apa namanya kan gitu. Kalau dibuka, kita klik, tiba-tiba gambar ini muncul. Orang artinya biasanya kalau kita lihat di Shopee, itu biasanya lagi promo tuh atau ngingatin ya 99 gitu ya, atau nanti mungkin udah lewat ya 77 udah lewat. Nanti 88 kan tiba-tiba ada pengumuman gitu. Nah, itu namanya gambar pop up ya. Jadi kita habisin dulu bagian gambar. Ini ada gambar, klik di sini gambar, terus input gambar. Nah, gambar yang mau kita buat pop up itu seperti apa? Apa aja ya Pak? Bukan seperti apa sih? Yang mana gambarnya kan gitu. Nah, kita ambil satu contoh yang mau saya buat gambar itu adalah yang umroh. Contoh aja ya, ini bukan ini. Nanti tulisannya di sini ada promo umroh untuk bulan Agustus kan gitu. Jadi seolah-olah mengingatkan kita apa? Menawarkan kepada pengunjung website gitu, menawarkan kepada pengunjung website. Nah, caranya kita klik lagi. Ini kan gambarnya sudah ada nih. Jangan diklik loh. Nah, di sini penentuannya di sini nih. Gambar pop up ya. Ini gambar pop up. Tadi kan gambar slide udah, gambar banner kiri, kan banner kanan udah. Sekarang gambar pop up-nya. Submit. Nah, ini biasanya tidak langsung muncul. Ya, biasanya kalau di sini tidak langsung muncul. Biasanya pada saat dibuka pertama dia muncul. Ya, pada saat dibuka pertama dia tiba-tiba nongol gitu. Ini yuk belum mungkin muncul. Nanti Bapak Ibu coba aja di laptop sendiri itu muncul. Karena ini kan di laptop saya biasanya nunggu. Ini kan karena dari tadi udah saya buka. Biasanya gitu kalau baru dibuka pertama baru nongol. Oke, itu kayak kejutan aja sebenarnya. Jadi tidak harus kita buat langsung nongol enggak. Oke, itu masalah gambar. Oke, habis gambar udah aman. Tidak ada lagi. Yang lain ada lagi? Oke, masuk tanya jawab. Duh, capek. Pak, Ya, silakan Pak. Pak, itu dari tadi ini tuh udah angkat tangan itu, Pak. Ya, Pak Rohmandani Eka Samo. Ya, Pak Rohmandani, silakan. ya Pak,
saya mau tanya. Oh, ini Pak. Kalau ini mungkin saya terkait dengan produk ya Pak ya. Ya, Tujuan saya sih membantu temen sih Pak. ya, ya, Tokonya sepi gitu loh. betul. Toko kelontong Pak. Itu Ya, eh, cara saya membantu jualannya gimana ya Pak? Kalau di SEO kan gitu Pak. Toko kelontong anu grosir sebenarnya. grosiran. Ya, Nah, gini dulu, Pak. Kita cari logikanya dulu, Pak. Logikanya gini. Apakah di daerah itu kalau membeli sesuatu itu nyari Google nggak? Karena target kita adalah Google dulu, ya. Target kita di ya. Google. Nah, kalau seandainya di daerah situ, di daerah dia sekecamatan, mencari barang dengan di Google tuh boleh kita pakai. Atau itu yang pertama. Atau yang kedua, Ya. Bapak buat target marketingnya memang masuk sampai kelurahan dan desa, ya. Oh, Contoh, kata kuncinya kelurahan desa gitu ya Pak ya. nah belakangnya, Mm-mm. depannya kan produknya. Tapi Ya. buntutnya, contoh kayak kemarin kan kita buat eh, target marketingnya kan kota-kota besar kan. Iya Pak. Nah, nanti ini Bapak masuk ke kecamatan, kelurahan, dan desa. Nah, dengan harapan apa? Dengan harapan pada saat orang mengetik searching itu dengan menggunakan nama kata desa kita, ya, contoh Ya. cari minyak goreng 2 kilo atau cari minyak goreng 2 dus di kelurahan ini atau bahasa apa nggak nyebut kelurahannya sih biasanya kalau saya lah di di Babelan gitu ya karena saya di Babelan. Nah, Ya. itu harus dia yang muncul. Makanya kita pakai eh, keywordnya keyword kelurahan desa. Itu bisa Pak, nggak ada masalah. Siap antar gitu Pak ya, atau siap antar atau biar Nah, tujuan ke sana gitu nah ya. itu kan nanti ini ekor duanya. Ya. Mm-mm. Yang penting gini Pak, pada saat orang buka, Bapak sudah harus menampilkan nomor WA. Pasti Oh nanti gitu. langsung ketik, jadi langsung komunikasi WA. Oh ya Mbak, apa ya Pak, ada yang bisa saya bantu? Mas bisa ini nggak kirim barang gini 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 kan? Udah mulai lah kalau udah komunikasi. Yang penting tujuan kita itu begitu sampai dia klik WA itu udah urusan dia yang urus, enggak Oh itu. gitu. Nah gitu kan? Tujuan Ya. kita itu supaya pada saat orang searching di Google kita ketemu. Itu dulu tugas kita, Pak. Oh gitu aja Pak ya. Kalau masalah rezeki kan udah ada yang ngatur, Pak. Oh siap siap. Ya, Iya Pak. gitu. Jadi kalau bagus, Bapak mainnya main lokal banget, Oh. ya. Ya Gitu, Pak, Pak ya. kalau bisa malah dukuhnya gitu Pak ya. Ya, Dusun gitu loh. ya. Kalau ada dusun-dusun, kalau ada kampung-kampung, ya. Kan tadi kan saya kategorinya itu ya kelurahan desa. Tapi kalau mungkin saya nggak tahu ada mungkin dusun, kampung atau apa namanya itu Iya. bisa. Oh iya, siap Karena Pak. memang zamannya sekarang begitu, Pak. Apa-apa dicari di Google gitu ya. Iya Pak. Iya. Oke, Terima kasih silakan, Pak. Pak Tony. Silakan, monggo. Anggun Abu Api, silakan. Pak Tony mau nanya dong, Ya, penasaran. ya. Itu ini saya udah lama pegang WSP, cuman belum ada yang bisa jawab itu di pengaturan dasar Hmm, itu di jenis tipe website itu ada online shop. Itu masih bisa dipakai nggak sih, Pak? Kayaknya bisa. teman-teman jarang ada yang pakai itu ya, Pak ya. Ya, karena kita bukan sifatnya online shop, Pak. Itu ya. Ya, kan ini nih online shop nih. Coba kita pakai. Karena ini sifatnya bukan, banyak kan kita mungkin, nggak tahu juga sih apa mungkin lebih menarik seperti bukan online shop gitu kan. Contoh nih, Belum. ini kan jasa servis. Nah, ini kan si bentuk online shop kan ini, beli. Begitu dia beli, Oh gitu, muncul di ada sini. shopping chart ya, Pak ya. Ya, masuk ke chat Oh, jumlahnya berapa, terus isi namanya, emailnya apa, nomor teleponnya. Kalau ini kan saya lebih ini apa ya, bukannya apa bang, bukan kurang suka juga main ini karena apa? Ini mempersulit customer kita. Dia harus isi ini dulu, isi ini dulu, isi ini dulu, isi ini dulu, baru pesan. oh Nah, gitu. ya makanya pada nggak suka main itu gara-gara itu. Kan pengennya tadi, begitu dia masuk ke sini, dia langsung WA kita aja gitu. Heeh, langsung interaksi ya, Pak ya. Ya, jangan
Harus dia ketik dulu ini email, ketik alamat, ketik ini, ya kejauhan gitu loh. Ah, Iya, saya itu ngecek di semua di semua grup itu nggak ada yang ya, ngomong satu pun tentang online shop gitu loh. nggak mau, Itu. pada nggak mau. Saya juga. Jadi harapan dia ya gitu doang. Harapannya ya begitu saya ketemu ya maunya di pesan gitu ya, langsung ke WA udah. Biarlah di WA itu dia jawab gitu kan. Tinggal pintar-pintar dia aja ngejawab. Oke, tapi itu bisa ya. Itu Bisa, bukan 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 gantung menunya gitu ya, Pak ya. Itu bukan. bisa diganti ya, Pak. Oke, Pak. Bisa. Baik. Itu aja sih, Pak. Terima kasih, Pak. Mari Pak. Dan itu juga gini Pak, kadang dengan barang yang tidak ada harganya kan berarti kan tidak bisa dikali. Iya, betul. Makanya karena kebanyakan sifatnya dia harganya kosong. Oke, lanjut. Tadi ada siapa lagi? Sorry, Makasih, Pak. sorry. Oh ya, silakan Pak. Pak Saripin Jogja, silakan Pak. Mana nih? Yang resen anggun. Udah Imam Arif, kalau ada, Ah, kan Pak? dah, dah, dah nyambung ya Pak. Udah. Oh iya Pak. Eh, ini Pak untuk kategori itu umpamanya saya punya beberapa dagangan bisa saya masukkan ya Pak ya. Bisa. Oh iya, terus Ini, jadi gini Pak, dagangannya bisa juga gini. Dagangannya itu ada lagi subnya gitu loh. Bisa. Contoh, oh, gitu. buat aja Kanda, contoh Bapak punya herbal madu, ya. Terus ada herbal apa akar apa gitu ya. Herbal ini. Dijejerin aja di sini Pak. Herbal A, herbal B, herbal C, herbal D gitu. Oh gitu. Artinya Ya. kalau ada subkategori dijejerin aja, ya. Bisa seperti Hmm, itu Pak. siap, Lanjut Pak. siap, siap. Paham, paham, paham. Ya, lanjut Pak. Oke, terima kasih. Oh, udah langsung. Silakan lanjut tadi Pak Sarifin, Pak Imam. Silakan Pak. Ya, Pak Tony, saya mau nanya ini. Mhm. eh, untuk tag keyword sama meta keyword itu seberapa pengaruhnya sih sama buat SEO itu, Pak? Pengaruh sih pengaruh. Itu sebenarnya pengaruh terhadap linknya. Ya sebenarnya boleh-boleh aja. Ada tetap aja secara optimasi sih pengaruh, tapi nggak banget banget gitu pengaruhnya. Jadi boleh dipakai, boleh enggak, ya. Hmm. Tapi kalau itu kan memang dia mau main jangkauan, dia mau jangkau semua kecamatan gitu. Tag keyword itu kan seperti itu jenisnya, menjangkau kecamatan ke kecamatan yang ada di satu kabupaten. Tapi kan terbatas kabupatennya yang ada di satu kabupaten, kecamatannya yaitu juga kecamatan yang ada di kabupaten. Tapi sebenarnya hanya untuk konsumsi si optimasi sih. Google aja ya, Pak. Mm-mm. Boleh, jadi pengaruhnya nggak terlalu besar. Yang pernah kami tahu itu yang paling besar itu di sini, Pak. Pada saat kita ngisi-ngisi ini di BPP, ya, link LPP, ya, kemudian atas konten itu pengaruh banget. Gitu, Pak. Ada lagi, Pak? Oh iya, kalau satu lagi nih, misalkan saya mau posting artikel jasa catering ya, Ya, itu betul. mau saya keywordnya misalkan jasa catering makanan di Karawang, tapi misalkan saya mau posting ke Bekasi juga, Hmm. Purwakarta, Subang, dan sekitarnya. Saat Hmm. saya jadiin satu keyword itu gimana? Bisa apa enggak, Pak, kira-kira? Bisa pisahin aja, Pak. Jadi jasa catering, kebetulan saya udah buat maksudnya. Sabar ya, yang lain yang bukan jasa catering. Karena gitu, jadi gini Pak, jasa catering. Ada nggak ya? Bukan di sini. Jasa catering saya taruhnya bukan di satu, tapi di dua kali ya. Jadi catering itu pisah-pisahan Pak, jangan disatuin keywordnya. Jadi peluangnya lebih besar Pak kalau dipisah. Kalau disatuin kan peluangnya satu. Nggak tahu kemana nih. Kalau Lanjut. produk yang dimainin kayak gitu ada, Pak, yang pakai disebutin satu keyword itu semua daerah gitu. Ya Ada, ada beberapa daerah. ada. Jadi catering usahakan online ini saya pakai slash judul produk PHP. Jadi ini saya pakai, saya juga punya nih Pak, catering.
Nah ini jasa catering makanan di Jakarta, terus jasa catering makanan di Bogor. Semua Bogor saya masukin, ya. Jadi Bogor tuh catering makanan, harga catering, jual catering, paket catering, menu catering. Terus setelah Bogor saya Depok lagi, Tangerang lagi, Bekasi lagi. Terus main lagi untuk berapa orang? Untuk 200 orang, ya gitu. Jadi ini saya punya seperti ini, Pak. Jadi dipisah, jangan digabung-gabung, Pak. Kayak ini kan tadi Bapak mintanya kan digabung nih. Jasa catering makanan di Karawang, apa, Bekasi. Bekasi gitu ya. Jangan Nah, pisah-pisah gini aja, Pak. berarti bagusnya dipisah ya, Pak. Memang itu Bapak yang punya, Pak? Enggak, Pak. Saya nanya dong. Misalkan keyword saya mau gabungin Bukan, tiap... gue lagi nyari di Karawang yang punya catering. Enggak, bukan, Pak. Saya ada teman di itu, di pabrik situ, nyari catering untuk pabrik. Kalau Makanya, pabriknya tahu ada. ya enggak, maksudnya kalau saya harus mau yang pemilik, Pak. Karena dia mintanya gitu, harus dengan pemilik gitu. Oke, makasih, Pak. Ya. Ini, Pak. Ya, makasih, Pak. Ya, silakan, Pak. Oke, jika sudah tidak ada lagi, tadi sudah Pak Anggun, Imam, Saripin sudah. Pak Adi Sunardi ini belum nih. Silakan Pak Adi. Iya Pak. Ya. Ini apa namanya yang tadi kan bahas isi gambar. Nah, kalau misalkan diisi video gitu Pak, bisa nggak Pak? Bisa, tapi pakai embednya, Pak. Jadi jangan videonya kita upload, tapi videonya kita upload dulu ke YouTube. Nanti embednya yang kita angkat. Contoh, kita pakai gini. Bapak mau videonya di mana, Pak? Jadi bisa juga gini, saya ambil contoh aja Pak ya, biar nggak terlalu lama. Jadi Bapak maunya, jangan di sini. Nih, pada saat diklik ini detail, pada saat diklik detail, nah Bapak mau selipkan video di sini gitu ya, apa di bawah, gitu Pak maksudnya Pak, atau salah Iya, saya? di samping bawah. Di bawah aja ya, anggap ya. Ya. Caranya gini Pak, ini yang mau dimasukkan adalah ini ya. Kita cari di adminnya produk, ya, cari admin di produknya itu, searching aja dulu. Bagian sini kan, ini edit. Nah, ini bagian sini nanti kita mau sisipkan video gitu ya, atau di tengah-tengah gini ya berseru-seru dikit di sini, gitu ya. Iya. Yang bisa disisip, yang masuk, jadi bukan video yang diupload ke USB, itu tidak akan mungkin karena membuat USB kita berat. Mendingan videonya masukin ke YouTube. Ada YouTube kok gitu ya. Nah, contoh jasa servis, sorry, kita YouTube-nya kita buka dulu deh, ya kita buka dulu YouTube-nya, baru servis mesin, coba deh. Atau Bapak udah tahu lah pasti kalau udah punya videonya gitu, udah punya pernah masukin video ke sini. Nah, seperti ini. Ini Bapak jalankan videonya, ya. Sedang Kemudian lotion, tapi kulit masih ya, hitam. ntar dulu gini. Terus di sini bagikan, Bapak ambil yang ini, sematkan. Ini bagian sematkan ini. Klik sematkan. Nah, ini embed, namanya embed. Embed ini dikopikan. Dikopikan, baru masukkan ke dalam sini. Cara masukinnya hati-hati. Kita masukkan ke sini. Karena rencananya kan kita mau sisip di sini atau di bawah, terserah deh. Nah, supaya kita tahu posisinya, kita coba aja buat ini A gitu ya. Nanti posisinya nanti di sini. Nah, ini baru kita klik tombol source. Klik tombol source di sini. Nah, coba cari AA tadi di mana tuh posisinya. Nah, ini AA-nya kita cari. Nah, ini kan. Iya. Hasil embed tadi, ini kita kopikan, itu dimasukkan ke sini, menggantikan AA. Jadi AA-nya ini diblok aja dulu. Klik kanan, pas. Udah. Baru balikin, udah itu simpan. Simpan. Coba kita lihat hasilnya. Refresh. Kita lihat ke bawah. Nah, ini muncul video di sini. Ya, itu Pak maksudnya Pak ya.
Iya. Bisa Pak. Tapi yang bisa embed Pak ya, bukan video yang kita upload. Oh, ya berarti kalau misalkan dari TikTok bisa juga, Pak. Bisa selama itu dia kasih ada embednya bisa semua Pak. Karena Ya, kan ya. yang kita bawa itu embednya ke sini. Jadi kalau Oh, seandainya dia ada, ini kan karena di YouTube ada fasilitas membagikan gini, bagikan itu kemana? Bisa ke sosial media atau dibagikan. Nah ini embed itu dibagikan ke website itu maksudnya Pak. Jadi dia ya, ya. kasih ini nih fasilitas salin. Tapi kalau di TikTok ada fasilitas untuk bagi embed, ya bisa tinggal masukkan aja ke deskripsi atau kita tes gini. Kita mau coba di widget mau nggak dia ya? Nggak apa-apa, saya mau coba aja dulu. Widget itu mana tadi embed? Ini embed. Nah ini kita kopikan. Ya, setelah kita kopikan, kita masukkan ke widget sebelah kanan, submit. Coba kita tes, mau nggak dia? Nah mau, cuma kejadian kalau di situ. Biasanya sih dia penyesuaian sih kalau biasanya gambar. Ya, ini dia ada menyesuaikan kok. Jadi kalau Bapak mau secara global ada di sini, boleh. Jadi menjelaskan semua produk gitu ya, atau apapun itu. Atau Bapak, video Bapak. Jadi bisa di widget, bisa di detail produk seperti ini. Kalau detail produk kan dia akan hilang kalau produknya udah nggak itu lagi yang kebuka. Contoh kalau kebuka beranda, itu kan pasti hilang. Tapi kalau di depan ini dia pasti tetap muncul. Ya, bebas bisa Pak. Ya, ya, ya. Oke, Oke, Pak, makasih, Pak. Mangga, Pak. Silakan Pak. Siapa lagi yang mau tanya Pak Aris sebelum? Iya Pak, Pak Aris Pak. Ya silakan Pak. Pak, kita kan belum punya produk nih Pak. Ada rekomendasi dari vendor-vendor nggak Pak dari Titik Terang Pak? Ada. Titik Terang Pak Itu punya produk di sini Pak, di Kerajaan Bisnis Mayadi. oh di kerajaan bisnis ya Pak. Ya ini semua produk vendor kita Pak. Nah ini. Nah yang lagi booming itu, tapi Bapak yang itu jangan diikuti deh. Itu semua pada ngikut ngaco itu semua. Lah Kenapa Pak? 700 dikeroyok. Nah, ini Pak, Bapak main ini aja nih. Ini belum ada pemainnya tapi banyak laku keras. Justru yang banyak lakunya ini vendornya Pak. Yang banyak lakunya di vendornya. Kemarin dia datang ketemu saya, di mana Pak? Saya Pak yang banyak closing katanya. Kok bisa? Ya, yang main saya doang. Nah ini kita keroyok nih. Kenapa? Coba gini, nanti Bapak buka, klik. Jadi ketemu Kerajaan Bisnis, Bapak klik di sini. Ya. Nah, dia kasih ada gambar-gambar, dia kasih link gambar toh. Nanti Bapak Ibu download aja. Ya, terus di sini dia ada kasih komisi. Komisi 5% dari total penjualan. Ya. Jadi akan continue untuk komisi per bulan jika sewanya sampai lama. Ya, contoh nih perjanjian di awal ada peminjaman laptop 100 unit selama sebulan. Tapi dalam waktu berjalan tambah lagi deh sebulan lagi gitu. Nah, Bapak masih tetap dapat komisi itu. Nah, itu yang kita buat. Nah, ini mainin aja Pak. Ini karena ini Blue Ocean. Coba deh saya lihat ya. Sewa komputer mingguan di Banten contoh nih. Tuh, ini dia nih makhluknya nih. Banyak dia closing. Dia yang main nih. Ini juga dia nih. Karena apa? Dia sendirian nih pemain kita. Tapi ini lawannya ada. Maksudnya kita kerubutin aja dia di sini. Karena apa? Memang ada hasilnya kok. Ya. Itu sewa komputer itu ruang lingkupnya mana aja Pak? Melayani daerah mana aja? Dari Jawa sampai Bali, Pak. Jawa, Bali, Pulau Jawa sampai Bali ya? Ya, dari Cilegon sampai ke Bali. Siap. Karena gini, tadi Bapak lihat di sini, dilihat nggak Pak ini? Dia untuk kota area Jakarta, Bandung. Oh iya betul. Nah ini sebenarnya dia punya gudang di Jakarta, punya gudang di Bandung dan di Bali.
Dia punya laptop itu ada 4.000. Ini orangnya udah Mantap. sering ke kantor. Hmm. Nah, ini tadi dia pergi ketemu saya kemarin, hari ini dia katanya mau ada di Kerawang sekitar 200 sewa laptop 200 unit. Sebelumnya di Sumedang 100 unit. Dia ngomong. Kata dia itu closingnya Pak gitu. Gitu Pak. Ketika ada leads, kita handle dulu atau memang langsung ke nomor dia, Pak? Langsung ke nomor dia. Jadi gini, Oh, gitu. handle-nya 2 baris saja Pak. Mhm. Jadi begitu masuk, begitu masuk gitu kan. Jadi masuknya itu kan yang kita tulis teks WA tadi ya. Betul, betul. Nah, begitu masuk, tinggal kita jawab dulu. Selamat pagi, apa yang ada yang bisa kami bantu gitu dulu kan. Langsung Mhm. sebut kami gini-gini. Oke, maaf. Oke, terima kasih Pak. Nanti Bapak akan dihubungi oleh bagian teknisi kami untuk tanya jawab. Langsung Oh, hasil screenshot itu kirimkan ke dia, Pak. Tolong di follow up. Gitu. hanya sebatas itu aja ya, Pak? Ya, takutnya gini, kalau nanti dia masuk detail, Bapak nggak bisa jawab. Iya, betul-betul. Karena nggak ngawasin produk. Ya, karena udah masuk ke detail, waduh repot kita. Nanti ditanya Betul, ini Pak. prosesornya apa, memorinya berapa. Nah, mampus kita kan gitu. Jadi tetap jadi ada dulu 2-3 kalimat kita jawab yang kalimat basa-basi lah gitu ya. Mhm. Nanti terakhir buntunya, oke Pak, nanti Bapak dihubungi oleh kan kita marketing Pak. Betul, betul. Langsung nanti Bapak dihubungi oleh tim saya, tim teknis saya untuk tindakan selanjutnya atau bagaimana lah gitu ya. Mhm. Nah, udah langsung namanya Pak Agan Ruli. Ini Ruli kan. Di sini namanya Ruli tapi nama aslinya Agan Ruli. Pak Ruli, ini saya dapat lead, tolong dong di follow up, kasih aja nomor itu, screenshotnya aja kasih sama dia. Oh, iya, Jadi siap-siap, Pak. artinya bahasa apa pembicaraan 3 kata tadi itu mereka si Pak Rulinya kan udah tahu. Mhm. Siapa tahu dia langsung menyebut, Pak, ada sewa laptop Core i5 enggak gitu kan. Nah, kalau udah Mhm. ke situ kan Bapak langsung gitu. Oke, Pak, oke Bapak atau Ibu, nanti Bapak atau Ibu dihubungi oleh teknisi kami. Nah, tapi pembicaraan itu yang harus Bapak screenshot karena begitu dia sama dia udah tahu batasan pembicaraan itu sudah sejauh mana kan gitu. Siap, siap, siap. Nah, itu aja sih Pak. Nah, kalau pemain rumah kayu juga udah banyak lead sih, udah banyak closing malah. Berarti kalau saya cari vendor selain vendor dari rekomendasi dari TTK, alurnya seperti itu Pak ya, alurnya ya Pak? Ya, gitu. Enggak, tapi gini Pak, kalau kita, jadi gini, sebelumnya saya buka sedikit ya. Baik, baik. Sebenarnya sih jangan, kalau bisa jangan direkam ini. Enggak, saya udah buka nih, sorry, sorry. Bukanya gini, kita dengan vendor itu juga jelas urusannya Pak. Baik, baik. Jadi mana ya tadi si vendor tadi ya. Jadi jelas urusannya nanti si vendor tetap bayar ya ke kita ya. Terus satu lagi dia harus ada Zoom kepada Bapak Ibu sekalian. Zoom menjelaskan apa produknya, terus caranya, cara bayarnya seperti apa, pada saat kapan dibayar itu nanti Bapak Ibu cecer terus, tanyain terus ya. Karena nanti Zoom kayak saya, tapi dia vendor gitu. Nanti ada waktunya nanti dia muncul. Karena sekarang kita lagi ini apa? Ada vendor-vendor baru yang mau masuk. Silakan nanti kejar aja, Pak. Nah, kebetulan yang Mhm. kemarin yang komputer itu dia nggak sempat. Tapi ya udah kita masukin vendor dulu karena dia nggak sempat ada banyak kerjaan. Tapi nanti usahakan nanti pada saat nanti ada pengumuman bahwa vendor akan presentasi, usahakan datang, Pak. Nanti Bapak Nah, tanya. pengumuman untuk vendor itu di mana ya Pak? Di grup apa ya Pak? Semua grup nanti dikasih kalau ada. Oh gitu, baik, baik. Jadi semua grup yang punya WSP, DU, sama CTR itu semua dikasih. Kan saya kan melalui link lisensi ya Pak. Takutnya nggak kebagian, nggak tahu di grupnya di mana. Ya, Bapak nggak masuk di KLD ini? Masuk Pak, masuk. Ya udah, pasti di sini juga ada, Pak. Oh gitu, baik, baik, Ya, baik. ya. Oke, Pak ya. Makasih Pak Tony. Oke, Pak. Silakan. Yang lain kalau masih ada?
Oke, sudah semua. Nganu Pak, bentar Pak, satu lagi Pak. Pak Anggun siapa? Pak. Pak Anggun ya, Ah, silakan. ah. Itu kalau misalnya kan kalau kita ngisi satu-satu WSP-nya itu kan kita ngisinya di tag ya Pak ya. Di tag. Yang keyword awalan, akhiran itu ya Pak ya. Terus Hmm. daerah-daerahnya gitu ya Pak ya. Hmm. Itu kalau misalnya kita pakai WSP itunya apa tagnya itu kita harus ngisi satu-satu ya Pak ya, nggak bisa langsung keisi gitu juga ya Pak ya. Enggak di satu-satu dong. Kan ini kan Enggak, WSP yang program. yang tagnya itu, yang tag yang paling bawah tuh. Ya, kan bisa di ini Pak, nah ini kan. Yang itunya itu kalau kita pakai WSP apa pakai WSP? Kalau kita masukin pakai Maktul, ini kan Oh, kosong nggak bisa iya. ya Pak itu Pak. Ya, makanya sekarang ini udah nggak terlalu nggak terlalu optimasi banget sih Pak. Satu-satu Oh aja gitu nggak ya. apa-apa. Oh jadi ini Ininya aja nggak nggak ada kan. Kalau pakai oh, iya. masukan ininya nggak ada kan? Betul kosong Iya, Pak. nggak apa-apa Ah, biarin Pak. ya wis lah. Oke siap Pak. Oke Pak, Ya makasih Pak. silakan Pak. Oke, masih ada. Kalau nggak ada, saya mau tutup aja. Terima kasih atas Sama Pak, perhatiannya siap Pak. dan mohon maaf. Tadi ada sedikit kesalahan crash, hampir kejadian. Untung saya diingatkan, karena kalau tidak ada itu kan Bapak Ibu tidak bisa belajar kan gitu. Jadi saya mohon maaf sebelumnya. Tapi ini saya mau tanya dulu, ini benar-benar di KLD semua, KLD 5 semua nggak ini? Atau semua KLD? KLD 5 Pak. KLD kan cuma ada satu Pak yang jalan sekarang 5 doang. Ya, takutnya ada, karena saya Oh lihat tadi gitu. di grup diundang. Oh gitu. Oke, KLD 5 ya. Oke, nanti KLD 5 sih Pak. rekamannya saya kirim ke LD5. Oke, gitu aja Bapak Ibu ya. Mohon Siap maaf siap. kalau ada kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Dan untuk selanjutnya nanti kita kasih jadwal lagi dari CS dapat pengumumannya apa yang harus kita lakukan. Jadi untuk sementara ini Bapak silakan posting dan inspeksi apa yang menjadi job desk-nya. Oke, terima Oh, kasih. Pak, maaf Pak, satu lagi. Itu kalau misalnya yang CTR itu yang bagusnya itu pakai yang bisa dipakai itu SEO apa ya Pak ya? Ya CTR mah CWA juga bisa Pak. Nggak bisa Pak, gagal saya. Nggak Ya kan? keluar. Ya udah. Oh, Nanti pas CTR ikut saya Pak di oke. ini ya. Siap siap siap. Oke, Oke Pak. terima Ya kasih makasih Bapak Pak. Ibu ya. Selamat malam. Semoga eh, ilmu yang kita pelajari dapat diserap dengan baik. Akhir kata, saya mengundurkan diri. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Selamat malam.